Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Zainlet. Oke, kali ini saya akan review sebuah produk ya. Ini dari Visero. Nah, ini ya. Ini produknya. Jadi ini namanya tang ampere ya, atau clamp meter. Tipenya adalah MT87 ya. Bentuknya seperti ini. Ini lumayan gede ya. Ini sama tester itu segini ya perbedaannya. Nah, lumayan gede. Oke, selanjutnya saya akan bahas fitur-fitur dari tang ampere ini ya teman-teman. Jadi merek Visero ini itu dibuat khusus untuk Indonesia ya. Jadi di belakangnya ini ada tulisannya khusus untuk di Indonesia kayak gitu. Nah, selanjutnya selain khusus Indonesia, tang ampere ini juga menggunakan baterai A3 atau baterai yang agak kecil ya dari baterai A biasa atau A2. Nah, baterainya kecil, 2 biji, 1,5 volt semuanya. Ini penutupnya ya. Nah, cara nutupnya kayak gini, gampang banget. Nah, ini ya teman-teman, ini ada fitur-fiturnya, yaitu untuk atau fungsinya yaitu untuk ngukur resistor ya sampai 200 kilo. Terus ada buzzer atau kontinuitas atau yang bunyi tit gitu ya. Dan untuk mengukur dioda itu bisa ya. Nah, ini tegangan DC sampai 600 volt, AC sampai 600 volt. Nah, ini teman-teman, ini fungsi utamanya ya, yaitu untuk mengukur arus AC ya. Jadi terkadang itu di perbaikan kulkas itu sangat dibutuhkan ini ya. Nah, ini. Jadi biasanya itu untuk mengukur arus kulkas ya atau kompresor yang bekerja ya, itu untuk memastikan bahwa kompresornya itu masih normal atau sudah rusak ya. Biasanya kalau sudah rusak itu ampernya atau listrik memakan biasanya konsumsi ampernya itu besar banget teman-teman. Nah, pertama kita akan coba tes untuk mengukur resistor ya, apakah berfungsi dengan baik atau tidak ya. Nah, ini teman-teman, kita geser ke 200 kilo ya. Ini saya akan tandai dulu ya. Ini petunjuknya ini atau penunjuknya ini kurang jelas. Nah, ini ya, ini penunjuknya itu nggak jelas ya, jadi saya tandain dulu. Nah, ini. Nah, sudah kelihatan ya teman-teman. Pertama saya akan coba ukur atau untuk mengukur resistor ya. Jadi fungsi pertamanya adalah atau skala pertamanya ini untuk mengukur resistor teman-teman. Saya akan coba. Jadi batasnya ini sampai 200 kilo ya. Saya akan ukur ini resistor, nilainya adalah 120 kilo. Ini ya, 120 kilo atau coklat merah kuning ya. 120 kilo. Apakah akan tepat atau tidak ya? Kita coba ukur. Wow, termasuk cepet banget ya teman-teman untuk mengukur resistor. Ini 108 kilo ya. Nah, ini masih di bawah 200 kilo ohm. Nah, sekarang yang
680 kilo ini ya, apakah bisa untuk mengukur ini? Kita coba. Oh, ternyata nggak bisa teman-teman ya, berarti benar ya, ini sampai 200 kilo. Dan selanjutnya untuk mengukur arus atau ternyata ini kontinuitas ya, ukurnya kayak gini. Nah itu bunyi ya teman-teman, bunyinya pelan banget. Ini untuk mengukur dioda juga bisa ya, saya akan ambil dioda dulu. Nah ini ada sebuah dioda ya, HBR 5200. Ini mungkin untuk mengecek masih normal atau tidaknya saja ya. Nah kayak gini, kalau dibalik sebentar ya, apa memang diodanya rusak atau memang nggak bisa ngukur ya. Kita coba. Oh iya bener, ternyata bener ya, memang ini diodanya rusak, jadi diukur bolak-balik itu bunyi semua ya. Nah ini bunyi semua. Nah ya, ini berarti dioda rusak. Kita ambil yang benar ya teman-teman. Ini ada dioda 4007 IN 4007 ya. Kita coba. Oh iya, ini ya kayak gini ngukurnya. Ini cuma mengetahui ya, apakah diodanya rusak atau bener kayak gitu saja ya. Kalau dioda Zener itu nggak bisa untuk mengetahui nilainya ya teman-teman. Nah kayak gini contohnya, cuma bisa untuk mengukur apakah masih normal atau tidak ya. Kita ke skala DC volt ya, ini sampai 600 volt. Ini kemarin saya sudah coba, jadi tester ini ya, itu setiap tegangannya itu dikurangin 1 ya. Misalnya 2 volt itu terbacanya jadi 1 volt kayak gitu ya. Saya akan coba. Nah sebagai contoh saja ini ya, ini ada tegangan 10 volt. Nah ini ya 10 volt, 10,2 volt. Nah terbaca di tester itu 9 volt ya teman-teman. Memang seperti itu dari sananya, di buku petunjuknya di sini itu memang ada ya. Nah jadi ini tidak rekomendasi untuk mengukur tegangan yang kecil ya teman-teman. Nah selanjutnya ini ada skala AC volt 600 sampai 600 volt. Saya akan coba ukur. Ini saya akan mengukur arus atau tegangan di rumah saya ya. Sebentar, saya ambil stop kontak dulu. Nah ini ya teman-teman, ini mungkin juga sama ya, toleransinya 1%, jadi enggak. Nah ini ya, ini mungkin 202 volt ya.
Nah, di sini terbaca 201 volt seperti itu. Nah, selanjutnya ini fungsinya sama ya, antara 20 ampere, 200 ampere sampai 400 ampere ini ya. Ini fungsinya sama atau cara pengukurannya sama ya. Jadi saya akan coba ya teman-teman, cara mengukur arus AC ini ya. Sebentar saya akan siapkan dulu alatnya. Nah, untuk mengukur arus AC ini, misalnya saya akan mengukur arus yang masuk ke bor ini ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan asal ngukur ya. Nah, saya akan contohin cara mengukurnya gimana ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, di Indonesia itu kebanyakan listriknya itu menggunakan 2 kabel ya. Kalau yang 3 kabel itu jarang banget. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita tuh nggak bisa ngukur kalau ini dimasukin kayak gini semuanya ya. Nah, kayak gini itu nggak bakal terbaca di tang ampernya teman-teman. Nah, makanya kita harus mengukur ya salah satu kabelnya ini. Kalau nggak ini ya ini nggak masalah ya. Saya akan coba. Ini ya, ini fungsinya sama ya, 400 ampere, 200 ampere, 20 ampere ya. Ini karena ampernya nggak terlalu besar atau konsumsi arus bornya ini nggak terlalu besar, maka kita pilih yang 20 ampere ya. Nah, ini harus kayak gini ya teman-teman. Nah, salah satunya aja ini masih 0 ya, 0 ampere. Kita coba nyalakan bornya, kita lihat. Nah, itu teman-teman. Jadi ini stabilnya itu di 30 miliampere ya, atau 0,30 ya teman-teman. Nah, misalnya kalau kita ngukur 2 kabel langsung ya, ini nggak bakal terbaca ya teman-teman. Nah, itu nggak bakal terbaca. Oke, jadi kalau untuk mengukur arus AC itu kalian harus pilih salah satu kabelnya ya. Nggak bisa dua-duanya dimasukkan ke sini, itu nggak bisa ya teman-teman. Harus pilih salah satu kabelnya seperti itu. Nah, untuk harganya sendiri ini cuma 60.000 ya teman-teman. Ini nggak bisa auto off atau nggak bisa mati sendiri ya, harus dimatikan. Ini untuk menghemat baterai. Terus ada data hold ya, ini ada data hold. Data hold itu untuk mengunci angka ya, maksudnya seperti ini teman-teman. Nah, misalnya di ini ya, di 200 atau ini ya, untuk mengukur arus AC ya. Nah, ini misalnya saya kunci di 200 volt atau 199 ya. Nah, jadi yang kita lihat itu cuma 199 kayak gitu. Itu data hold ya, seperti itu. Oke, kalau sudah nggak terpakai atau nggak dipakai ya, kita matikan saja ya biar baterainya awet. Oke, jadi itu tadi ya cara atau review ya, atau cara menggunakan tang ampere ya beserta fungsi-fungsinya ini. Semoga bermanfaat. Saya Zenlet.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.